Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, NIM 2019143647, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3R. Di sini saya akan membuat resume video bab 6 tentang perkembangan masa kanak-kanak awal 2-6 tahun. A. Tujuan instruksional. Setelah membaca bab ini tentang perkembangan masa kanak-kanak awal, maka diharapkan mahasiswa dapat memahami 1. Perkembangan fisik yang meliputi pertumbuhan tinggi dan berat badan, serta perkembangan motorik anak pada masa kanak-kanak awal beserta implikasinya pada pendidikan. 2. Perkembangan intelektual yang meliputi perkembangan kognisi dan perkembangan bahasa anak pada masa kanak-kanak awal beserta implikasinya pada pendidikan. 3. Perkembangan sosial emosional yang meliputi elemen-elemen sosial dalam bermain, perkembangan otonomi dan inisiatif, perkembangan konsep diri, hubungan dengan teman sebaya, konflik sosial, perkembangan perilaku prososial, ketakutan-ketakutan pada anak, dan pemahaman gender pada masa kanak-kanak awal, serta implikasinya pada pendidikan. 4. Perkembangan moral anak pada masa kanak-kanak awal beserta implikasinya pada pendidikan. 5. Tugas-tugas perkembangan masa kanak-kanak awal. B. Perkembangan anak-anak awal. 1. Perkembangan fisik pada masa kanak-kanak awal. A. Pertumbuhan tinggi dan berat badan. Pertumbuhan pada masa kanak-kanak awal tidak terjadi sepesat pada masa bayi, menurut Santrok pada tahun 2002 dan kawan-kawan. Pada tahun pertama, bayi tumbuh dengan pesat. Pada tahun kedua, pertumbuhan mulai melambat. Dan pada tahun ketiga, pertumbuhan semakin melambat. Pada masa kanak-kanak awal, rata-rata anak bertambah tinggi 6,25 cm setiap tahun dan bertambah berat 2,5-3,5 kg. Pada usia 6 tahun, berat harus kurang lebih mencapai 7 kali berat pada waktu lahir. Postur tubuh anak pada masa kanak-kanak awal ada yang berbentuk muk atau endomorfik, berotot, mesomorfik, dan ada juga yang relatif kurus, ektomorfik. B. Perkembangan motorik masa kanak-kanak awal. Awal masa kanak-kanak merupakan masa yang paling baik untuk mempelajari keterampilan tertentu. Karena menurut Harlock pada tahun 1992 ada 3 alasan, yakni anak senang mengulang-ulang, sehingga dengan senang hati mau mengulang suatu aktivitas sampai terampil. 2. Anak-anak bersifat pemberani, sehingga tidak terhambat rasa takut kalau mengalami sakit atau diejek teman-teman sebagaimana ditakuti oleh anak yang lebih besar. 3. Anak yang mudah dan cepat belajar karena tubuh mereka masih lentur dan keterampilan yang dimiliki baru sedikit, sehingga keterampilan yang baru dikuasai tidak mengganggu keterampilan yang sudah ada. C. Implikasinya pada pendidikan. Sebagai pendidik, anak perlu memperhatikan keseimbangan gizi agar pertumbuhan anak secara konsisten terjamin berjalan baik. Sehubungan dengan perkembangan motorik tangan, anak dapat dilatih kemandirian yang berkait dengan kehidupan sehari-hari seperti berpakaian sendiri, mandi sendiri, dan lain sebagainya. Selain itu, anak mulai dilatih menggunakan gunting, pensil maupun krayon untuk mengembangkan keterampilan motorik halusnya. Untuk perkembangan motorik kaki, anak dapat distimulasi dengan permainan sepeda roda 3, bermain bola, dan permainan lain yang banyak mengaktifkan kaki. 2. Perkembangan intelektual pada masa kanak-kanak awal. A. Perkembangan kognisi pada masa kanak-kanak awal. Anak berpikir konvergen menuju ke suatu jawaban yang paling mungkin dan paling benar terhadap suatu persoalan. Adapun ciri-ciri berpikir pada tahap praoperasional adalah sebagai berikut. A. Anak mulai menguasai fungsi simbolis. Sebagai akibatnya, anak mulai mampu bermain pura-pura atau pretend play. Di samping itu, penguasaan bahasa menjadi semakin sistematis. B. Terjadi tingkah laku imitasi. Anak suka melakukan peniruan besar-besaran, terutama pada kakak atau teman yang lebih besar usianya dan dari jenis kelamin yang sama.
C. Cara berpikir anak egosentris, yaitu suatu ketidakmampuan untuk membedakan antara perspektif atau sudut pandang seseorang dengan perspektif orang lain. D. Cara berpikir anak centralized, yaitu terpusat pada suatu dimensi. E. Berpikir tidak dapat dibalik. Operasi logis anak pada masa ini belum dapat dibalik. F. Berpikir terarah statis, artinya dalam berpikir anak tidak pernah memperhatikan dinamika proses terjadinya sesuatu. Menurut Karl Buchler, ada 3 faktor yang menentukan dalam teori bahasa, yakni Kungabe atau Eiffel, yakni fungsi bahasa untuk menyatakan apa yang terjadi dalam si pembicara. B. Auslösung atau Ausdruck, yakni fungsi untuk menimbulkan reaksi sosial, misalnya mengajak pergi ke toko atau ke sekolah. C. Darstellung, yakni fungsi untuk melukiskan suatu keadaan secara objektif, meletakkan atau mengerti hubungan antara hal yang satu dengan yang lain, dapat formulasi ide-ide. 3. Perkembangan sosial emosional pada masa kanak-kanak awal. A. Elemen-elemen sosial dari bermain dan implikasinya pada pendidikan. Selama masa prasekolah, banyak anak yang mulai mengadakan hubungan dekat dengan orang-orang non-keluarga. Pada saat anak menjelajahi dunia prasekolah, mereka mengalami serangkaian situasi sosial yang baru dan bervariasi. Beberapa situasi baru berhubungan dengan bermain. Pada masa prasekolah, ada peralihan pola bermain anak dari permainan soliter ke paralel, yaitu anak berdekatan dengan orang-orang lain ketika mereka bermain. Anak prasekolah pun akan dapat terlibat pada permainan kooperatif dengan anak lainnya, seperti pada permainan sosiodrama. Akan tetapi mereka juga dapat merasa bahagia untuk melakukan permainan soliter dalam jangka waktu yang lama. B. Otonomi dan inisiatif yang berkembang secara implikasinya pada pendidikan. Anak-anak prasekolah yang awalnya hanya memperhatikan kebutuhan dan keinginan sendiri dengan ketergantungan yang kuat pada pemeliharaan keluarga beralih ke tingkat kemandirian yang lebih tinggi dan penguasaan terhadap lingkungan. Hal ini dapat dilihat ketika anak dapat memperhatikan kebutuhan orang lain dan dalam proses perkembangan keterampilan untuk bekerjasama dengan orang lain. C. Perasaan tentang diri dan implikasinya pada pendidikan. Pada saat berinteraksi dengan orang lain, anak prasekolah mengembangkan perasaan tentang dirinya atau sering disebut konsep diri. Anak prasekolah bila diminta untuk menggambarkan diri mereka cenderung menggunakan tanda-tanda fisik sebagai acuan di hubungan teman sebaya serta implikasinya pada pendidikan. Anak yang populer umumnya mampu menginterpretasi, memprediksi, dan merespon perilaku orang lain. Mereka disukai dan dicari anak-anak lain sebagai teman, sehingga terlibat dalam interaksi yang makin kompleks. E. Konflik sosial serta implikasinya pada pendidikan. Apabila seorang anak tidak dapat mengatasi konflik sosial secara verbal, maka ia akan beralih menggunakan kekerasan fisik untuk mengatasinya. Dalam hal ini, pendidik perlu membantu anak bagaimana cara mengungkapkan perasaannya secara verbal dan mengatasi konflik sosial yang ada secara verbal. F. Perilaku prososial dan implikasinya pada pendidikan. Perilaku prososial terlihat apabila anak menunjukkan empati atau altruisme. Anak-anak prasekolah sering menunjukkan perilaku agresif untuk mempertahankan mainnya. G. Ketakutan-ketakutan anak beserta implikasinya pada pendidikan. Sejak dini, anak kecil sudah mampu merasa dan mengekspresikan emosinya, seperti senang, marah, susah, dan takut. Pada tahun-tahun berikutnya, anak mengalami emosi lain, seperti malu, rasa bersalah, dan bangga. Pada masa prasekolah, anak tidak hanya mengembangkan emosi-emosi tersebut, tetapi juga cara mengendalikannya. Pada masa ini juga, anak sudah mampu menggunakan bahasa untuk memberi nama pada emosi yang lain. 4. Perkembangan moral
pada masa kanak-kanak awal dan implikasinya pada pendidikan. Dengan mengambil sudut pandang orang lain, akan membantu anak memahami apa yang benar dan apa yang salah. Melalui interaksi anak dengan orang lain, ia segera menangkap apa yang diharapkan dalam situasi sosial, dan anak akan sampai pada perkembangan sejumlah pemahaman sosial. C. Tugas-tugas perkembangan masa kanak-kanak awal. Seperti fase perkembangan sebelumnya dan juga fase-fase yang lain, maka menurut H. Hirsch, fase kanak-kanak awal ini juga disertai tugas-tugas perkembangan yang perlu dilakukan oleh seorang anak dengan baik. Karena dengan terpenuhinya tugas perkembangan ini dengan baik, seorang anak dapat menjalani fase berikutnya dengan lebih lancar dan menjalani kehidupannya dengan bahagia. D. Implikasi tugas perkembangan pada pendidikan. 1. Anak perlu mengenal secara fisik adanya perbedaan jenis kelamin antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Hal ini dapat dilakukan melalui permainan. 2. Anak-anak perlu diperkenalkan pada keterampilan sosial sederhana seperti kapan mengatakan terima kasih, maaf, tolong, dan sebagainya. 3. Dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa, anak diperkenalkan pada konsep sederhana tentang realitas alam, baik mengenal benda hidup maupun benda mati, serta cara kerja atau berfungsinya benda-benda tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.